Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel Proper Fitman di segmen permen manis. Nah, sekarang nih kita bakal bahas ke Honda lagi. Honda Vario 125 yang old atau biasa disebut Vario bohlam ya Mas ya? Betul. Nah, ini gue udah ada nih sama yang punya motor nih di sebelah gue. Tapi sebelum kita kenalan, kita lanjut dulu ke iklan. Nah, oke, kita lanjut ke perkenalan aja nih. Yang punya motor ini. Boleh Mas, kita kenalin dulu Mas. Ya, boleh. Halo, selamat siang, sore, malam. Gua Bram Timotius yang punya motor Vario bohlam ini. Vario ganteng ini ya. Amin amin. Gua domisilinya di Depok, jadi buat yang tinggal di Depok mungkin sering melihat gua warawiri. Gue mau nanya nih Mas, ini Vario bohlam spesifiknya tahun berapa Mas? Kalau ini sebenarnya basicnya Vario bohlam tahun 2012 ya. Tahun 2012. Betul, 2012. Warna aslinya apa nih Mas? Hitam Kalau atau? warna aslinya sebenarnya warna putih hitam ya, putih hitam atau putih silver gitu. Oh, ini hasilnya putih ya. Tapi ini di repaint. Betul. Nah, nanti untuk ngebahas motif stikernya dan repaintnya kita di belakang aja Mas. Ini motor tangan pertama dari baru atau gimana? Sebenarnya ini motor tangan kedua gue. Tangan kedua? Tangan kedua. Jadi ini gue dapet waktu itu sebenarnya nggak mau ngambil Vario bohlam ini tadinya. Iya. Tadi itu mau ngambilnya Vario yang LED. Yang 150? Yang di atasnya dia. Yang masih LED lama ya? Betul. Ya. Mau ngambil yang itu. Nah, berangkat ke dealer. Coba cari di dealer ternyata udah nggak produksi. Jadi udah masuk ke eranya yang Vario New. Yang di atasnya LED itu. Berarti pas lo mau beli ini pas Vario New udah keluar gitu Mas ya? Betul. Jadi dealer adanya yang baru itu. Nah, berhubung gue kurang suka dengan modelnya, jadi gue memutuskan untuk ntar dulu deh nggak jadi. Terus beberapa tahun kemudian gue dikabarin sama adik gue. Ya. Ada nih Vario tapi Vario yang bohlam. Ya. Kayak gimana sih? Coba gue lihat. Manis juga sih modelnya. Kira ya udah coba samperin. Pas kita samperin, ternyata nih yang punya nenek-nenek. Nenek-nenek yang punya? Jadi dia makanya cuma buat nganterin cucunya sekolah. Masih tergolong geras sih pas gua awal. Kilometer masih rendah. Sekitar 30-40 ribu gitu. Tapi masih kan oke Pak. bekas nenek-nenek nih Mas. Biasanya nenek-nenek pakai motor nggak salah pakai. Ini motor pas lo dapet kondisinya tuh rapi atau kayak mesinnya banyak bermasalah kan biasanya nenek-nenek nggak pernah ganti oli atau nenek-nenek racing biasanya kalau motornya masih bagus Mas. Jadi gue dapet nih masih apa ya, keadaannya standar dealer, bener-bener Iya, standar. Terus ya bodinya maklum lah, lecet-lecet pemakaian. Dan kalau kondisi mesinnya sih gue rasa nih nenek-nenek dia ngerawat banget nih. Jadi motor mungkin rutin servis kali ya. Oh, hebat juga. Tapi semuanya ya bener-bener standar. Itu aja sih. Ya Mas, kita langsung bahas ke motornya aja kali Mas ya. Kan tadi lo bilang ini motor dapat masih standar. Berarti semua yang lo lakuin di sini rubahan lo semua ya konsepnya ya. Betul. Kita mulai nih Mas, kita bahas ke bagian depan. Mulai dari kokpit dulu deh Mas. Oke. Kalau di bagian kokpit sih gue nggak banyak ngerubah ya. Paling gue biar grace lagi nih, saklar-saklar gue ganti. Tapi tetap masih bawaan standar dealer pabrik. Itu gue ganti kokpitnya. Terus sama Spion spion gue standarnya anak-anak ya, Vario lah udah tahu. Spion klik, spion kebanggaan. Tapi emang fungsinya enak sih Mas. Benar. Ke belakang. Enak banget sih, lega gitu. Terus kita lanjut ke bawahnya. Untuk hand grip masih standar nih Mas ya. Betul, itu masih standar. Terus paling gue tambahin di gas spontan sih. Ya, Karena gas itu juga kan menunjang untuk performa juga. Jadi biar enak lah gas. Kita lanjut lagi nih Mas. Untuk ke jaluk Mas, orang dulu nyebutin. Jalurnya pakai apa nih Mas? Jalurnya pakai Honda PCX. Honda PCX. PCX ya. Oh, ini Honda PCX ya. Betul, pakai yang warna chrome. Jadi ada juga sih yang warna hitam ya. Warna hitam ada juga. Tapi gua biar lebih manis aja. Ya, biar konsepnya lebih dapet ya Mas ya. Betul. Master rem nih Mas, pakai apa? Master rem gue percayain sama RCBS1.
RCB S1. Yang Udah banyak juga ya review yang banyak, pakai mas ya. banyak banget. Tapi ya emang enak sih mas, karena gue juga pakai sih mas RCB S1 ini. Nah, jadi tadinya tuh gue sebelum gue ganti si RCB ini gue coba cari-cari di referensi dulu nih ke teman-teman gue yang udah pakai. Nah, kemarin itu gue bandingin dua brand antara KTC sama si RCB ini. S1. Ya S1. Nah terus gue cobain di motor mereka masing-masing. Gue sih lebih dapetnya feel-nya ke RCB ini. Iya. Nah kita lanjut ke tabung minyak rem mas. Ini Bonamichi mas. Waduh. Canda. Ini mereknya? Ini mereknya Uni Racing. Uni Jadi Racing. mirip lah modelnya. Mirip tapi ya gitu. bukan KW kan? Bukan KW karena memang mereknya seperti dia itu. punya brand sendiri. Tuh, jadi jangan asal komen gitu mas. Modelnya aja mirip. Modelnya aja mirip. Nah, bracketnya dia pakai KTC mas ya? Iya, bracketnya pakai Bracket KTC. pakai KTC, terus handle kiri juga. Ini berarti belinya yang kiri kanan ya mas ya? Iya, kiri kanan. Masih DS1 ya? Sepaket. Nah, lampu depannya nih lo udah ganti cuman bohlamnya doang atau gimana mas? Kalau lampu depan nih emang gue masih demen dengan modelnya yang standar. Nah cuman kan kalau ini lampu standar kan masih bohlam nih. Nah ini karena motor emang gue pakai buat harian banget. Jadi kalau malam tuh menurut gue bohlam kayak kurang gitu. Jadi untuk menunjang keselamatan juga sih, Safety ya, benar, safety. Jadi udah akhirnya gue ganti pakai bohlam yang LED. Dari mereknya Luminos. Luminos. Nah ini nih gue demen dari Mas Bram. Mas Bram ini modif bukan semata-mata biar kelihatan keren atau apa mas ya, tapi emang mementingkan fungsinya terlebih dahulu mas ya. Betul. Tadi ngobrol di motor modifan gini tapi dipakai harian, terus motornya juga bersih gitu mas ya. Motor juga buat kontes, keren sih. Jadi benar-benar modif tapi menikmati hasil modifannya gitu kan. Betul banget. Nah, kita mau ngebahas ke pengereman bawah nih mas. Pengereman bawahnya lu pakai apa nih mas? Mulai dari kaliper, terus disc brake, bracket-bracketnya. Oke, kalau untuk pengereman bagian bawah itu si kalipernya gue ganti pakai Nissin Samurai yang GoPod. GoPod. Itu terus sama si apa? Bracketnya pakai ukuran 260 karena itu gue udah ganti piringannya juga. Disc brake-nya. Nah, itu disc brake-nya gue pakai adaptornya pakai custom CNC benar. Terus sama piringannya pakai Honda Winner. Tapi sih mas kelihatannya out of the box lah gitu kan, nggak yang langsung aftermarket gitu kan. Nah tadi ada yang lupa mas, selang rem. Oh iya, selang remnya. Ini selang rem gue masih pakai punyanya TDR. Nah untuk depannya sih pengen ganti pakai mereknya ya. Kenapa mas? Karena kan gue juga udah nyobain pakai punya temen nih. Dia pakai Hell dengan setup yang sama, pengereman depan cuman beda di selang. Itu emang berasa banget bedanya. Signifikan mas? Sesignifikan menurut gua sangat signifikan. Lanjut mas ke bagian roda. Oke. Velg nih masih pakai standar ya mas ya? Betul. Cuman kok rapi gini sih mas kelihatannya? Kalau velg nih banyak juga sih yang nanyain gua, mas itu velgnya masih bawaan standar pabrik. Ya iya bawaan standar pabrik, cuman ini gua repaint lagi jadi masih terlihat rapi. Nah repaintnya juga gua pakai warnanya warna mirip-mirip lah dengan bawaan dealer. Berarti ditacap lagi ya, karena kan emang motor 2012 ya, warnanya kan mungkin udah agak pudar, jadi ditacap ulang, kelihatannya hitamnya lebih keluar lagi gitu kan. Lebih manis sih kalau menurut gua. Iya sih. Untuk modelnya velg ini gua sangat suka. Iya. Tapi karena velgnya Mas OM, Mas Bram ini pintar nih milih bannya keren nih. Udah banyak juga sih sebenarnya yang pakai, tapi jadi kelihatannya fitmentnya meaty banget. Gitu. Bannya pakai apa mas yang depan? Kalau bannya yang depan gue pakai FDR MP27, ukurannya 90-80. Nah selanjutnya nih untuk as roda, terus tutup gearbox depan, udah ganti juga kan mas ya? Udah, itu pakai CNC-an kalau yang gearboxnya. CNC-an terus sama kalau apa? As rodanya itu pakai yang Heng. Oh pakai Heng. Merek Heng. Oke, tadi kita udah ngebahas bagian depannya nih mas. Kita ke bagian tengahnya nih mas. Ini warnanya nih beda-beda nih mas. Ada abu-abu, ada gold, ada hitam. Bisa jelasin mas, gimana nih konsepnya mas? Kalau di bagian tengah ini gue hanya mengganti decknya aja. Decknya tuh jadi innernya tuh pakai bawaan Hondanya Thailand sana. Emang khusus buat ada. Oh, ada. Jadi versi di Thailandnya tuh keluar dari dealer emang udah ada warnanya kayak gini.
Jadi warnanya nggak cuma hitam doang mas ya? Enggak, ada warna merah, abu-abu ini sama warna oranye. Terus untuk ke hook ini pakai hang juga mas ya? Iya, hooknya pakai hang dan chrome ya. Ya, stainless. Stainless. Terus standarnya Matic Oh yang iya. lagi in sekarang mas. Betul. Apa ya? Nyebutnya carpet me ya? Karpet mie. Kayak semua Matic rata-rata sih kebanyakan ada pakai karpet mie mas. Kayak kurang afdol gitu kalau nggak ada di bawahnya gitu. Empuk dari itu ya. Kalau biasanya sih ini ada warnanya hitam sama abu-abu. Nah, kalau ini gua campuran. Ya yang mix. Karena emang buat nyamain sama warna deck kiri kanan terus deck tengahnya mas ya. Betul. Nah, ini juga kan tadinya kalau Hondanya Thailand tuh dapat tiga piece. Jadi 3 piece. bagian tengah ini yang bawa cover Ya. mesin, terus deck yang kunci sama bawa injekan. Itu warnanya abu-abu. Itu kan ini dapat juga. Ya, dapat juga 3. Nah, tapi karena gua pakai karpet nih yang agak warnanya ada abu-abunya, jadi menurut gua masih masuk nih. Udah gua copot aja yang warna abu-abu, gua ganti yang standar juga hitam. Tapi cakep sih, good job nih mas ini. Terus gue juga suka nih attention to detail stiker-stikernya Mas Bram ya. Walaupun kayak cuma orang kadang-kadang suka nyepelin bagian stiker mas. Ini Mas Bram ini kayak ada stiker attention segala macem nih di deck, terus di hugger gitu kan. Terus plat nomornya juga rapi. Jadi motor tuh salah satu penunjang kekerenannya tuh menurut gua plat nomor rapi mas. Bener, setuju juga. Mau motor mau dibagus gimana kalau plat nomornya masih acak-acakan tuh kayaknya ngeliatnya juga kurang seger gitu. Lanjut nih mas, jok nih. Oke. Jok udah ganti juga nih kan, pakai yang motif apa nih? Yang amplas ya mas? Amplas, bukannya? bener. Motifnya amplas. Jadi dulu gua sempat pakai yang MB-Tech yang model Carrera. Ya? Carrera. Nah, itu kan kalau udah lama agak licin. Nah itu terus gua lihat motor temen gua tuh pakai jok amplas gini nih, gua cobain, oh iya oke juga ya. Jadi dia nge-grip gitu. Nggak keset lah ya. Betul. Untuk yang ngendarain juga enak dan yang dibonceng juga nggak yang turun-turun mulu gitu. Terus ini kayak kelihatan juga nih joknya jok sering boncengan nih mas. Bentuknya nggak terlalu mengotak, masih tebel. Betul. Berarti ada penghuni belakangnya. Ada dong. Ada. Oke, kita udah bahas bagian tengah. Oh ada yang ketinggalan, footstep mas. Oh iya, footstep. Oke, kalau footstep ini gue pakai punyanya Vario yang new. Vario yang LED yang sebelum yang baru ya? Iya. Pakai yang itu dan itu plug and play. Plug and play ya. Dan tapi harus belinya sepaket karena pelornya tuh biar ngepas. Oke. Terus kita lagi ngebahas cat nih mas. Tadi kan di awal disebutin warna aslinya putih ya. Sekarang ini udah hitam. Betul. Ini lo ganti body ke hitam kan karena emang ada kan Vario yang ini body hitam? Ada. Atau lo repaint? Ini body bawaannya kan tadinya putih. Ah. Nah, terus gua repaint. Oh ini berarti repaint ya? Betul. Gua warnain ulang. Ini pakai warnanya warna hitam biasa sih, nggak ada serolik atau Hitamnya gimana. gloss berarti ini jatuhnya Hitam ya? gloss Jadi sih, nggak ada benar. metalik-metaliknya. Betul. Bener-bener gloss hitamnya. Terus yang gue suka juga desain stikernya nih mas. Desain stikernya ini emang ada atau lo custom mas? Jadi ini stiker sebenarnya desain strippingnya nih ada versinya Thailand. Oh di Thailand ada yang seperti ini. Varionya di Thailand ada yang seperti ini. Nah terus gua coba cari di Indo nih ada yang masuk nggak sih? Nah kalau gua tanya-tanya dari yang jual-jual tuh dulu sebenarnya sempat masuk stiker-stiker ini. Nah terus sekarang ini udah mulai susah karena pemainnya udah mulai dikit. Ya. Yang vario bolam nih. Ya, Jadi mereka betul. udah nggak stok ke Indo juga. Tuh akhirnya karena gue nyari udah susah, gue coba ke tukang custom stripping. Gue kasih unjuk desainnya, mas bisa nggak nih bikin kayak gini? Gue coba implementasikan di motor gue. Keren sih. Terus ada sedikit goldnya ditambah di bagian behel. Ini terus sih yang agak susah. Jadi gue Nyari tuh warnanya ya? nyari warnanya, benar. Jadi sebenarnya strippingnya nih gue udah bikin 2 kali. ini stripping udah bikin 2 kali. Jadi pertama bikin si ukurannya pertama nggak pas sama warnanya tuh agak goldnya tuh agak gelap. Jadi Oke. gue minta bisa nggak diterangin lagi gitu. Akhirnya dicoba direvisi,
masuklah nih warnanya, udah baru habis itu gue berangkat ke tukang repaintnya teman gue itu di dekat rumah gue juga. Nah itu di repaint pakai warnanya samain sama kayak stripping. Oh ya, jadi dimiripin lah ya sama warna stripping. Betul. Kalau menurut gue sih motor itu sebenarnya implementasi dari jati dirinya orangnya. Cerminan diri. Cerminan dirinya, benar. Oke, lanjut nih Mas ke bagian belakang. Untuk lampu standar Mas. Kalau lampu ini gue balikin ke standar. Tadinya pakai yang LED running ya. Oh Yang ya. bisa jalan gitu. Tadinya pakai itu, terus gue pengen udah standar aja deh. Karena kan udah banyak banget tuh yang pakai LED running gitu. Kira gue ganti standar, cuman lampunya diganti. Bohlamnya ya. Betul. Bohlamnya diganti ke LED Bohlamnya semua ya. diganti ke LED semua. Keren, mantap. Terus ke bagian bawahnya nih Mas. Untuk cover filter dan cover sink ini masih bawaan standar ya Mas ya? Masih bawaan pabrik. Yang masih ada selahannya juga. Betul. Kenapa Mas? Biasanya kan sekarang udah orang pada ganti ke yang nggak ada Selahannya. starter kakinya, katanya biar kayak motor modern gitu kan. Jadi dulu tuh sempat pakai juga yang nggak ada selahannya. Iya. Pakai punya PCX CBU kalau nggak salah. Iya. Pakai itu. Nah cuman karena waktu itu gua naik mesin dan si starter tangannya tuh nggak kuat. Oke, jadi Jadi mau nggak mau harus nyewa. Oke, nih standarnya anak Vario juga Mas. Hager. Hager. Oke. Hagernya Airblade ya nih Mas ya? Betul. Hager Airbed. Sebenarnya kalau bicara konsepnya dia nih, kalau di Thailandnya nggak ada sebenarnya Hager Airbed ini. Karena ini Vietnam ya? Iya. Dan beda motor. Beda motor. Jadi kalau di sana ya udah pakai ininya yang standar. Iya, Gitu. iya. Tapi karena berhubung ini bicara fungsi juga, dan kalau ini kan motor emang buat harian, jadi ya mau hujan gimana juga tetap gue pakai. Biar nggak terlalu Jadi kotor. biar nggak terlalu kolongnya tuh kotor Iya, amat. Gitu. betul. Jadi ada fungsinya juga. Nah, yang gue lihat juga nih kayak cover radiatornya ganti Mas ya? Iya, ini udah diganti pakai punyanya ADV. Punyanya udah ADV. Dan banyak juga yang nanya ke gue, Mas itu PNP nggak? PNP, sangat-sangat PNP. Jadi tinggal masang aja. Terus ini motor juga bautnya udah stainless semua. Tadi gue sempat cerita, Mas lu pakai harian tapi bautnya udah stainless semua full, nggak takut hilang gitu. Jadi ya kemarin kan sempet juga tuh dikontesin. Jadi pas di kontes itu masang bautnya emang ya udah nggak usah terlalu kenceng, orang cuma dipajang doang kok gitu kan. Kayak akhirnya pas selesai kontes besoknya gue pakai untuk harian kerja kan. Terus pakai harian balik malam kok ini baut pada hilang. Nyesek sih. Aduh, udah. Ya mau gimana udah hilang ya udah lah. Udah lah ya, udah Ya dikelasin udah. aja mau Iya. nggak mau Mas. Oke Mas, kita tadi udah, ada yang ketinggalan. Shock breaker. Oh iya, shock breaker. Shock breaker. Nah, ini tadinya gua pakai YSS G Plus ya? Iya. Jadi dari dulu gua pakai YSS G Plus, terus kemudian pas kemarin mau ikut kontes, kayaknya biar seger gua ganti kali ya. Pakai yang tipe lain. Nah, tadinya gua tuh ada dua pilihan antara YSS G Plus yang warnanya gold, Oke, satu gold hitam, sama ini G-Sport. ya sport. Terus akhirnya pas gue coba pertimbangin, kayaknya kalau gue pakai yang gold juga terlalu too much goldnya. Jadi menurut gue udah hitam aja deh, biar bawahnya tuh tetap kelihatan gelap, jadi atasnya menonjol. Nah ini gue pakai, akhirnya gue pakein YSS G Sport. Itu Jadi sih. biar kalem gitu loh ya. Selain kalem juga ternyata pas gue pakai enak. Oke, di bagian kiri ada lagi Mas. Kayak standar. Kiri standar sih semua ya bawaan pabrik, cuman gue beliin baru semua. Oh iya, satu lagi standar depan tuh sebenarnya pakai punyanya Bitcarbu. Kenapa Mas gitu? Karena dia lebih tinggi berapa senti ya nggak masalah. Jadi motor tuh ketika di standar satu nggak terlalu miring gitu. Oh, oke. Itu sih tujuannya. Sebenarnya sama aja fungsinya. Dan itu plug and play. Oke nih Mas, kita ngebahas mesin dan CVT kalau boleh Mas. Tadi Oke, kan kita karena lihat. udah disinggung mesinnya udah naik spek nih. Iya. Boleh Mas, kalau mesin dulu jelasin ya Mas, mesin Mas. Oke, boleh. Kalau untuk di sektor mesin itu gue percayain sama bengkel gue. Nah, itu bengkelnya ada Boleh sebut? di Nggak apa-apa. Oke, boleh. Itu ada di JRT Workshop, itu adanya di Pondok Ranggon.
Pondok Rangon atau Cibubur ya? ada Maksudnya? ya maksudnya Cibubur deh ya situlah pokoknya lah ya Pondok Rangon ya. Gue garap di situ. Ya memang kalau dari domisili gue di Depok emang lumayan jauh sih. Tapi ya menurut gue worth it dengan garapannya, oke, nggak Cocok masalah lah ya. Nggak masalah, iya, gue sangat cocok. Jadi ini mesin udah naik di situ. Speknya itu saya pakai ukuran 59 Mas 59, terus pakai camnya udah custom. Sebenarnya ini dalaman udah bisa dibilang full Vario 150 ya. Karena sampai perukasnya udah gue pakai, magnetnya juga udah pakai Vario 150. Kirian ya? Kirian itu pokoknya gue percaya sama bengkel. Tapi Nah. sih setahu gue yang dipakai part ori Honda hanya di custom. Oke, jadi itu racikannya bengkel lah ya. Jadi kalau emang lo mau tahu tentang racikannya bisa langsung ke JRT-nya aja Mas ya. Boleh. Ngobrol-ngobrol Betul. sama mekaniknya. Enak gitu. kok, di DM juga pasti dibales. Iya. Ini kenapa nih Mas? Orang kan biasanya kayak masuk aja nih 60, 62, 63 gitu. Lo masih bertahan di bawah 60 di 59. Oke, jadi dulu tuh gue awal main motor, prinsip gue nih, udah gue nggak mau main mesin. Iya, yang Jadi gue mau looks-nya main ganteng. tampilan aja, iya. Iya. Oke, udah sampai di situ. Terus waktu itu gue masuk ke komunitas, akhirnya ngumpul sama teman-teman, terus adalah nih kalau anak-anak motor kan pasti ya serunya di rolling gitu, jalan Ya, bareng jalan, kan, nakal-nakal Jalan dikit. bareng, betul. Jalan bareng terus itu waktu awal gue masuk, jadi pas masuk jalan, ini kok motor gue ketinggalan dulu ya. Jadi yang lain tuh gas aja kayaknya enak-enak banget. Galak-galak mulu. Iya, galak-galak banget ya. Udah, mau nggak mau nih, gue merubah itu gue apa realistis lah gue. Kira udah coba dikit-dikit main mesin. Jadi ini bangun mesin sebenarnya juga nggak langsung yang plok. Tahap ya. Nah, Nah, knalpot nih, tadi gue udah sebutin knalpot. Kalau boleh tahu nih knalpotnya apa Mas? knalpotnya ini knalpot standar, cuman di custom lah biar Di custom. pembuangan Iya, exhaustnya lebih long karena kan lebih enak. kebutuhan mesin juga udah naik gitu, jadi diganti, di custom. Terus apa lagi ya, bawaan standarnya dia sih, cuman leherannya diganti, ukurannya 2628 kalau nggak salah. ya buatan sekalian pas bangun mesin sesuai dengan bangun mesin. Disesuaikan dengan kebutuhan mesin, makanya bangun itu. Terus sama ditambah ini NCAP. NCAP. Gue kasih juga rekaman videonya pas di motor nyala gitu kan. Terus ditambah dengan cover knalpot tameng ya sebutannya ya. Tameng knalpot. Tameng dari Honda Airblade. Airblade. Ini Mas berarti overall udah ya Mas ya speknya yang tadi kita bicarakan panjang lebar nih. Nah, tapi belum selesai nih Mas videonya. Ada beberapa pertanyaan lagi yang mau gua tanyain. Oke. Nah, kita udah di penghujung video nih Mas. Oke. Biasanya nih host dikasih tugas untuk nanya beberapa pertanyaan penting ini nih Mas, diwajibkan gitu kan oleh Mr. Bagio namanya. Ini Mas, gue mau nanya nih Mas, ini motor ini tadi mengusung konsep apa Mas? Lebih jelasnya. Kalau konsepnya sih Thailand. Thailook Tapi- ya jatuhnya ya? Thailook. Jadi tapi berhubung karena di Indo banyak yang masuk apa aliran-aliran lain, jadi bisa dibilang campuran juga sih, ada beberapa part yang bukan Thailand. Ya karena kayak Hager ini kan Betul, Vietnam ya. betul. Tapi keseluruhan besarnya memang konsepnya Thailand. Thailand ya. Ini Mas, pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu, bisikin dong Mas estimasi. Kalau nih ada pemain, orang mau main Vario Bohlam nih, mau dibikin kayak gini nih, estimasinya dia harus nyiapin budget berapa sih Mas? Estimasi aja untuk jadi kayak seperti ini. Kisarannya aja ya. Iya kisaran. Luar, Kisarannya. kalau luar doang berapa? Kalau luar doang 10-15 lah. 10-15. 10 lah. 10 kalau udah Kalau plus luar mesin. doang. Kalau udah plus mesin ya bisa 15 ke atas. Ya itu kalian bisa Tergantung lu mintanya seperti speknya apa sih. Tapi kalian bisa membayangkan sendiri ya, Ya, untuk budgetnya itulah. habis berapa dengan menurut gua barang-barangnya ori dan keren semua ini masuk gitu. Pertanyaan
ketiga nih mas, menurut lo nih mas, pemakaian parts original itu seperti apa mas? Baik OM ataupun aftermarket ya, kayak misalkan RCB dan Brembo segala macam aftermarket. Kalau menurut gua part ori itu penting. Penting mas, kenapa? Penting. Pertama ya pasti keselamatan juga. Safety ya. Safety itu. Terus yang kedua ya ada harga ada kualitas. Betul, gue suka nih. Itu aja intinya. Kalau memang cari-cari part yang ori udah pasti ya bisa dibilang kan lebih awet dan terjamin Keselamatan. Tuh. Oke. Pertanyaan penting selanjutnya nih mas. Menurut lo modifikasi yang proper itu seperti apa mas? Apakah harus mahal atau harus seperti apa gitu menurut lo? Oke, kalau modifikasi proper sih kalau menurut gua nggak perlu yang harus mahal sih, tergantung dengan lo kebutuhannya untuk ngapain. Betul, setuju. Jadi kalau proper untuk harian ya ini motor gua kan buat motor Harian ya. harian karena memang diperuntukannya untuk harian. Beda lagi kalau proper untuk Balap. benar. Ya lu mau trondolin mau gimana ya memang itu spesifikasinya untuk Ya, balap. layak lah buat balap gitu kan. Itu sih. Oke, itu tuh pertanyaan pentingnya. Cuman terakhir, gue juga disuruh bilang ke lu saran nih atau tanggapan lu untuk orang yang main motor atau main mobil ya mas ya. Sekarang yang banyak kecot-kecot gitu berantem sana sini. Oke, karena lagi rame juga kan ya. Ya menurut gua kalau saran gua sih ya pesan-pesan dari gue ya kita sama-sama menggunakan jalan raya bareng-bareng, bayar pajak bareng-bareng, sama bayar pajak. Jadi ya udah saling menghormati aja di jalan, terutama kalau dalam hal modifikasi ya itu memang implementasi dari si ownernya mau seperti itu. Jadi bukan hak kita juga sih untuk menghujat apa segala macem. Jadi ya udah jangan sampai kita kecet cuman gara-gara sepele atau yang buat cari sensasi atau gimana. Iya, yang beda jenis motornya berantem padahal benar. mereka punya kesenangannya tersendiri gitu. Betul. Kan. Kalau bisa sama-sama kenapa enggak? Betul. Gitu mas. Oke, keren banget nih tadi pesan dari Mas Bram buat para yang otomotif entusias ya mas ya. Janganlah berantem terus. Kalau kita bisa damai, bisa main bareng, Iya, apa salahnya gitu kan. Seenggaknya jangan nyenggol-nyenggol lah gitu kan. Kita semua sama-sama pakai jalan, sama-sama bayar pajak, yuk sama-sama bikin otomotif Indonesia lebih bangkit lagi, lebih bagus lagi gitu mas. Oke nih mas, sekian dulu nih video kali ini. Kurang lebihnya gua Yoga, mohon maaf apabila ada salah kata atau informasinya kurang tepat nih mas. Semoga aja video ini bermanfaat untuk kalian yang punya motor nih, Vario Bohlam khususnya. Modif-modif seperti apa bisa jadi inspirasinya nih mas. Amin. Tapi sebelum menutup, gue mau minta Mas Bram nyebutin dong, kalau boleh tahu tadi ulangin lagi kontak personnya gitu. Oh iya. Sosial medianya. Oke, kalau gua ada Instagram, itu gua aktifnya memang di Instagram. Ya? Iya, Instagram gue bramtimo22. Terus kalau TikTok sih gua nggak aktif tapi ada, itu aja. Sama sih namanya Bramtimo. Boleh di follow. Kalau ada yang mau nanya-nanya tentang Vario Bohlam, boleh nih masih DM lo ya. Sangat dipersilakan. Terus juga ya semoga bisa di galeri gue itu banyak dari yang konsep-konsep gue yang dulu, semoga bisa menginspirasi. Dan kalau memang ada yang ingin ditanyakan monggo boleh deh. Oke, sekian dulu video dari Permen nih mas kali ini di segmen Permen Manis Motor. Jangan lupa komen dan juga subscribe dan juga follow sosial media kita di platform lainnya, yaitu ada di Instagram dan TikTok. Untuk Instagram kalian bisa search permen.media, TikToknya juga proper fitment gitu. Terus buat kalian juga yang ada yang suka yang nanya gimana sih caranya untuk di review di Permen nih mas, ya boleh sih kalian DM kita atau email sih lebih kebaca dengan foto yang jelas besertakan dengan
speknya kita nggak ada regulasi khusus, nanti kita pilih. Karena kan juga tim permen kadang-kadang suka kelewatan nih nyari-nyari. Iya. Mana lagi yang bagus ya, kadang-kadang suka kehabisan konten gitu kan. Jadi kalian yang mau di-review boleh silahkan email atau DM tim permen, nanti Bagio akan ngebales kalian satu per satu gitu. Oke, sekian dulu. Oh, satu lagi, asalkan masih Jabodetabek ya. Itu sangat penting ya. Oke, sekian dulu video permainan manis kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Gue Yoga, dadah.